1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rohmah Awaliyah, semester 5A, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Balai Bandung. Dasar dari setiap audit adalah bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit untuk memenuhi standar profesi. Definisi bukti audit merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit mencakup informasi yang persuasif dan yang kurang persuasif. Yang persuasif contohnya adalah perhitungan auditor atau sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan yang kurang persuasif contohnya adalah respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan atau klien. Keputusan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. 4 keputusan mengenai bukti audit. 1. Prosedur audit yang akan digunakan. Prosedur audit merupakan rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. 2. Berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut? Auditor dapat mengubah ukuran sampel dari hanya satu hingga semua item dalam populasi yang sedang diuji. Ukuran sampel untuk setiap prosedur tertentu mungkin akan berbeda antara satu audit dengan audit lainnya, tergantung karakteristik klien seperti luas pengendalian yang terotomasi dan tingkat assurance yang diperlukan dari prosedur. 3. Item-item mana yang akan dipilih dari populasi? 4. Kapan melaksanakan prosedur tersebut? Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup periode seperti 1 tahun. Securities Exchange Community mengharuskan semua perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Securities Exchange Community dalam waktu 60-90 hari sesudah akhir tahun fiskal perusahaan, tergantung pada ukuran perusahaan itu. Persuasivitas bukti merupakan tingkat di mana auditor merasa yakin bahwa bukti audit dapat mendukung pendapat audit, dan penentunya merupakan ketepatan serta kecukupan bukti. Ketepatan bukti atau appropriateness of evidence. Ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya yang berkaitan. Relevansi bukti. Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Reliabilitas bukti atau reliability of evidence mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Reliabilitas dan dengan demikian ketepatan tergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan berikut. 1. Independensi penyedia bukti. 2. Efektivitas pengendalian internal klien. 3. Pengetahuan langsung auditor. 4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi. 5. Tingkat objektivitas. 6. Ketepatan waktu. Kecukupan bukti atau sufficiency of evidence.
Kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang diuji. Jenis-jenis bukti audit terdapat 8 poin. Yang pertama ada pemeriksaan fisik atau physical examination. Adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. 2. Konfirmasi atau confirmation, menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. 3. Ada inspeksi atau inspection, ya. Pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. 4. Prosedur analitis atau analytical procedure terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Kelima, ada wawancara dengan klien atau inquiries of the client, yaitu upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan auditor. 6. Ada rekalkulasi atau recalculation, ya, melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Ketujuh, ada pelaksanaan ulang atau reperformance, yaitu pengujian yang independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari akuntansi dan pengendalian internal klien. 8. Ada observasi atau observation, ya, terdiri dari pengamatan proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain.